sih. Oke, siapa Mas Ham? Ya, gimana Gus? Kita sambil ngopi nih. Ngopi sambil bahas apa ini? Ya, kebetulan saya menemukan satu headline ya. Aksi Kamisan dalam narasinya, entah ya mutakhir Kamisan ini maksudnya, justru para demonstran itu menyuarakan suara yang lain, suara yang agak menyimpang. Kalau saya sebut suara menyimpang apa itu? Tentang hak LGBTQ++. Oh, bayangin coba, LGBTQ++ disuarakan dalam aksi Kamisan yang notabene di sana banyak aktivis. Sudah bertahun-tahun rutin dengan setiap hari Kamisnya, dengan warna hitamnya, dengan suara-suaranya. Tapi kok kali ini itu ada yang aneh kayak gitu Mas. Jadi mungkin kita perlu bahas itu. Apakah kita perlu pro dengan suara terkait hak LGBTQ++ ini disuarakan di aksi Kamisan? Karena menimbang, kalau sebelumnya oke lah, menuntut keadilan atas Marsinah yang dibunuh, Munir. Begitupun orang-orang ataupun aktivis-aktivis sebelumnya yang meninggal tanpa ada kejelasan tindak lanjut berikutnya. Jadi gimana menurut Mas Ham? Apakah mosi suara terkait LGBTQ+ ini penting untuk disuarakan di Kamisan juga atau enggak? Ya kalau melihat dari menarik dari sejarah selama adanya acara event Kamisan itu ya, itu kan memang selama ini tujuan target yang difokuskan itu kan ya memperjuangkan adanya tragedi aktivis yang memperjuangkan reformasi. Oke lah, di situ bermuatan adanya kebebasan, adanya nilai-nilai kebebasan. Tapi kan untuk selama adanya kegiatan Kamisan itu secara konkretnya kan selama ini yang dibawa itu tentang hak-hak apa yang telah terjadi menjadi insiden tragedi di masa itu, adanya korban-korban aktivis kita, itu memang selama ini hak-hak itu sedang diperjuangkan. Tapi semakin lama semakin kesini itu memiliki muatan lain, termasuk adanya yang menjadi isu-isu sekarang, adanya LGBT. Oke lah, untuk hak sebagai manusia, hak asasi manusia, dia punya hak itu. Tapi kalau dikorelasikan ke dalam kegiatan Kamisan itu ya sepertinya kurang pantas ya. Nah, kurang pantasnya itu Mas Ham. Kenapa kurang pantasnya? Ya tidak etis aja. Tidak etis tujuan, ya? Iya, dengan tujuan awalnya. Kalau kegiatan Kamisan itu terus berjalan dan dia konsisten dengan tujuan awal, itu mungkin masih oke lah. Berarti dia benar-benar komitmen. Nah, disitulah Mas Ham, mungkin perspektif Mas Ham sendiri terkait tidak etisnya aktivis menyuarakan hak kemanusiaan dari segi LGBT itu, menurut Mas Ham itu gimana? Kan bagi mereka kan ya penyimpangan sosial, penyimpangan orientasi seksual kayak LGBTQ kan adalah hak asasi manusia bagi mereka ya.
Tapi bagi yang lain juga yang tidak bisa, ini bukan masuk hak asasi, masuk penyimpangan. Nah, menurut Mas Ham sendiri, ya penegasannya itu bagaimana? Kan katanya tadi juga tidak etis kan, berarti Mas Ham yang tidak sepakat, penegasannya gimana kira-kira? Ya itu tadi, saya tidak sepakatnya di situ ada satu dari adanya lebih konkretnya ya, satu dari adanya kegiatan kamisan itu akhirnya semakin lama semakin kesini selama berjalan kegiatan kamisan itu semakin ada muatan lain. Dia nggak konsisten dan komitmen dengan adanya awal kegiatan kamisan itu, tujuan awal. Nah, terus yang kedua, memang di situ dalam hal sosial memang ada penyimpangan. Karena apa? Kita juga melihat secara tidak hanya secara apa ya, secara terbatas. Tidak hanya secara terbatas cara pandang kita untuk melihat dari skala nasional aja di negara kita, tapi kita juga melihat secara global, isu-isu global. Seperti salah satunya isu-isu di dunia ini, negara-negara di bagian lain, dari bagian Eropa sampai di negara Jepang, Korea, itu kan semua akhirnya mengalami suatu problem negara mengenai populasi warganya, akhirnya menjadi krisis populasi. Nah ini kalau seandainya adanya penyimpangan sosial seperti itu potensi besar, sangat besar dampaknya untuk arah ke sana. Kita akan mengalami itu. Kalau Nah, kalau dampak lainnya Mas Sam, kira-kira dampak sosial lainnya, kan ada juga nih beberapa riset ya, bahkan saya pernah baca salah satu platform tuh Multatuli ya. Kalau tahu ya Multatuli ya. Bahkan kayak bagusnya adalah di risetnya ya, benar-benar riset, benar-benar memaparkan data dan sebagainya, tapi narasinya itu mendukung, narasinya tuh ada tendensi mendukung atas hak pro LGBT. Dengan dalih apa? Dengan dalih adalah ya orang-orang yang punya kecenderungan atau penyimpangan orientasi seksual LGBTQ+ ini itu kan tidak merusak, tidak mengganggu, ibaratnya katanya kayak gitu. Justru mereka adalah korban. Maksudnya dalam korban apa? Banyak dari mereka akhirnya mengalami kecenderungan orientasi seksual itu karena mereka sebelumnya jadi korban. Kemudian ada juga yang karena memang ada memang dengan dalih ya sudah dari lahir dengan kromosomnya yang sebenarnya dengan misalnya jasadnya laki tapi kromosomnya adalah perempuan. Aku lupa bahasa ilmiahnya bagaimana, bahasa ilmiahnya apa itu. Akhirnya dengan dalih itu kayak seakan-akan ya saya mengalami perbedaan orientasi seksual adalah karena ini given dari Tuhan, sehingga ya saya kan tetap bisa bersosial, tetap hidup sebagainya. Itu katanya Mas Sam, itu adalah salah satu dalil bahwasanya ya LGBTQ itu tidak merusak hubungan sosial. Nah, itu gimana penanggapan lebih tegasnya lagi? Ya ini kalau kita berbicara riset ya, itu kan menurut riset dari Multatuli era masa kolonial dulu. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan sains saat ini, termasuk ada salah satu teman kita dari kalangan akademis yang sekarang meniti karir sampai PhD dan karir penelitiannya di Australia yang berbasis rekayasa DNA. Jadi secara DNA untuk berdasarkan metodologi sains hingga saat ini itu yang berkaitan dengan adanya
rasa yang menyimpang itu tadi, yang kita sebut sebagai LGBT itu tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap DNS. 300 Itu memang berasal bukan dari DNA, Oke. dari kepribadian. Berarti seharusnya bisa lah ya, bisa diluruskan lagi. Iya. Oke. Tapi kalau dari perspektif korban, katanya juga nih ya, hasil dari risetnya adalah misalnya nih ada seorang LGBTQ apa sebagainya, itu tidak mempengaruhi, tidak berbuat kriminal gitu loh. Mereka tidak mencuri, mereka tidak membunuh dan lain-lain. Cuman masalah orientasi seksualnya aja yang berbeda. Tapi justru mereka yang dipersekusi. Ya. Dalilnya seperti itu. Mereka jadi korban. Makanya menurut hasil riset tersebut, ya justru yang harus dilindungi adalah ya LGBTQ ini agar tidak dipersekusi. Gimana Nusa? Nah itu pengertian sebuah konotasi melindungi dari kalangan atau kaum LGBT yang ada di lingkungan kita, yang ada di tanah air kita. Ini harusnya bisa dijelaskan secara konkret, secara lebih jauh. Melindunginya ini seperti apa, yang bagaimana? Kalau kita berbicara ideologi dan teologi yang berbasis Islam, itu adalah memang salah satunya, yang pertama itu adanya kewajiban atau tugas dari sosok yang bisa kita sebut sebagai juru dakwah untuk meluruskan itu, untuk membenahi itu. Itu kan juga berkaitan dengan moral pribadi dan etika kepribadian. Nah, selama ini pertama untuk di agama Islam atau biasa disebut oleh kalangan umat Muslim itu adalah bagian dari akhlak. Itu satu. Terus yang nomor dua, selama ini memang di kalangan dunia pendidikan kita, termasuk di kampus-kampus akademis kita yang orientasinya juga berbasis pendidikan, ini untuk mengarah sebuah moral dan kepribadian setiap insan manusia ini cenderung bias. Jadi oke lah, kita memang menempuh sebuah pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan itu masih belum menjangkau sampai ke ranah setiap pribadi yang notabene adalah pendidikan itu sendiri. Jadi ya, kalau kita melihat dari sisi filosofi hukum yang disebut kalau nggak salah sebutan bahasa Romawinya itu salus populis util lex, itu dianggap oleh kalangan hukum akademis kita itu adalah moral bangsa. Cuman ini kan masih belum konkret dalam penjabaran hal tersebut secara sisi di bidang hukum kita. Ada yang menerjemahkan di situ ada unsur kesejahteraan, ada yang menerjemahkan itu adalah bagian keadilan, tapi itu masih belum jelas secara konkretnya seperti apa. Kalau di dalam agama Islam, nggak tahu ya agama yang lain, kalau di dalam agama Islam kan sudah jelas norma-norma itu pasti akan disampaikan.
pasti akan ditanamkan kepada setiap anak didiknya yang menempuh. Tapi ya memang kalau kita juga nggak memungkiri untuk di perkembangan dunia ilmu pengetahuan saat ini ya kita memang masih tertinggal. Itu harus kita akui. Walaupun memang secara sejarah yang harus kita akui juga, sebelum adanya peradaban Eropa itu memang asalnya adalah dari peradaban Muslim itu sendiri. Oke. Berarti ini ibaratnya menegaskan juga Mas Am, ya, bahwasanya ya kita juga perlu lihat lagi dasar apa istilahnya nih ya, dasar berpikir kita, kayak ya nggak jauh-jauh dari agama lagi kan kayak gitu. Dan agama juga sudah tidak mentolerir sebagai dasar berkehidupan, ya tidak mentolerir akan hal-hal tersebut, ya kan, hal-hal yang menyimpang tersebut. Jadi pentingnya untuk merespon isu-isu kemanusiaan kayak tadi, baik dari segi sainsnya, dari segi sosialnya, apa sebagainya, semua lihat lagi dasar dari argumentasinya apa? Ya agama. Ya, kalau Islam mungkin ada Al-Quran, ada hadis. Apakah di Al-Quran ada hadis itu mentolerir adanya LGBTQ++? Kan enggak. Kemudian kan secara konstitusi kan perlu jadi kontekstualisasi kan begitu ya. Iya. Karena di dalam Islam itu kan juga mengenal adanya sebutan kodrat dan irodat. Ya. Kodrat dan irodat. Kita dikenalkan itu. Oke. Cuman di pendidikan yang berbasis teologi di agama lain ataupun yang berbasis akademis di tempat-tempat yang lain, ini apakah juga ada suatu riset di situ, entah secara berbasis psikologi atau berbasis yang lain? Oke. Kan selama ini saya belum mengetahui, belum pernah mendengar. Oke. Siap. Nah, jadi apa nih penegasan lebih sederhana dari Mas Am melihat, pertama ya, silakan Mas Am sekaligus ini menjadi ya penutup tegas untuk aksi Kamisannya itu menurut Mas Am apa pesannya. Kemudian untuk isu LGBTQ-nya sendiri, baik masyarakat ataupun apalagi negara, harus diapakan para pelaku LGBTQ ini? Ya pesannya ya saya hanya bisa berharap dengan adanya kegiatan Kamisan itu bisa tetap konsisten dan komitmen dari tujuan awal. Oke, konsisten dan Kalau sampai ada muatan-muatan lain, ya. itu pasti akan berpotensi menyimpang dari tujuan awal. Betul. Itu resikonya, resiko potensi besarnya. Ya. Itu yang pertama. Merusak konsisten dan komitmen suaranya. Iya, yang difokuskan dari awal. Sedangkan selama ini kegiatan itu berjalan, ini kan belum clear, belum selesai. Kenapa harus ada tambahan yang lain? Iya. Kan gitu. Jadi kalau kita mau konsentrasi sebuah tujuan awal, ini akhirnya pecah konsentrasinya. Itu satu. Terus nomor 2, apa tadi? Mengenai LGBT. Ya. Sebagai masyarakat ataupun pemerintah. Ya pertama sebagai masyarakat ya kita prihatin. Pertama kita prihatin secara sisi dari kemanusiaan, kita turut ikut sedih, menyayangkan kenapa dia sampai harus seperti ini. Jadi ya sepertinya dia harus banyak berpikir, harus banyak merenung, Banyak beristighfar. nah,
Harus banyak berpikir, harus banyak merenung, karena dia kan juga diberikan apa ya, akal. Iya. Sebuah akal ini kan sebuah karunia, sebuah anugerah yang pertama yang tidak terhingga, kedua tidak terbatas, dan yang ketiga semua pasti diberikan itu setiap manusia. Ini supaya harus digunakan secara maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berpikir dan merenung itu pun setidaknya dia bisa mengambil kesimpulan yang bisa menyadarkan diri. Karena apa? Kesadaran itu tidak mungkin muncul dari sisi yang lain, dari pihak yang lain. Ya bisa itu terjadi, tapi potensinya kecil. Kecuali kalau kita bisa mengenal di dalam Islam itu, kecualinya apa? Dia mendapatkan hidayah. Tapi kan itu belum tentu semua orang bisa mendapatkan itu. Tapi itu bisa didapatkan selama ada proses. Oke. Salah satunya proses perenungan itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga menyesali kenapa harus dia bersikekel untuk apa ya? Apakah bisa dibilang berlindung atau nyaman dengan sebuah titel LGBT yang berbasis hak asasi manusia. Kenapa harus seperti itu? Kalau berbicara apakah ini gagal logika atau tidak masuk akal, ya kalau kita mau menelaah dan menganalisis lebih jauh dan lebih dalam, ya itu sangat kemungkinan besar tidak ada yang masuk akal di situ. Walaupun berlandasan dia juga mempunyai hak sebagai manusia, dan dia juga mempunyai hak secara konstitusi sebagai warga negara. Dan yang terakhir, untuk kepada negara dan pemerintah kita, ya mestinya juga itu harus ada perhatian yang berlandasan keadilan. Negara dan pemerintah kita harus fair. Memang ini carut marut negara kita, tanah air kita memang kompleks. Tapi kalau kita menarik dalam hal menegakkan keadilan, itu pun tidak hanya semerta-merta berfokus orientasinya di dalam hukum, tapi juga dari sisi sosialnya itu, sosial dan kemanusiaan itu sendiri. Itu terus kemudian itu harus ada sebuah pembinaan lebih dari sebuah perhatian itu harus ada pembinaan. Ya oke lah, selama ini juru dakwah kita banyak yang menyadarkan orang-orang kalangan dari LGBT ya, sampai akhirnya dia lebih fokus, lebih menyadari, walaupun secara sikap masih ada yang sedikit gemulai, tapi minimal kesadaran itu bisa dimunculkan dan dibangun begitu untuk sebuah pegangan hidup dan pedoman hidup dia. Selama ini kita banyak memperbincangkan ya, kita mendengar perbincangan bahwa selama ini pemerintah kita dan bangsa kita ini krisis ideologi. Ya, itu bisa dikatakan seperti itu. Tapi tidak hanya sebatas ideologi saja. Secara konkretnya adalah kita krisisnya ini kompleks. Secara moral ini juga kita krisis. Terus kita juga krisis dalam keadilan juga. Ini yang seharusnya
perlu kita renungkan dan kita perhatikan secara utuh. Oke. Thank you Mas Am. Thank you. Insight-nya, thank you for sharing-nya ya. Tadi udah cukup jelas ini Mas Am ya. Dari segi sosial, dari segi teologisnya, atau bahkan dari sisi-sisi lain ya, sisi sosial ataupun sisi pemerintahan. Yes. Kalau saya ambil jalan tengah, dan sederhananya ya kita tetap harus tegas ya, mana yang benar dan mana yang benar-benar salah bahasanya. Kita harus ditegakkan, jangan dicampur adukkan. Mana yang hak, mana yang batin. Iya, itu bagian dari kejujuran. Dan juga okelah kita tidak pro, okelah kita kontra, okelah kalau kata Prabowo menjadi ancaman non militer. Tapi ya nggak cuma jadi ancaman yang itu harus dipreventifkan ya. Jangan cuma ya preventif, bahasanya preventif itu pencegahan. Perlu juga pembinaan. Nah, itu. Pembinaannya itu penting juga. Jadi untuk selebihnya ya kita bisa lanjut di sisi lain ya Mas Am, ya, dengan isu-isu terkini. Terima kasih dan terima kasih. Salam ngopi. Coba cek sih.